Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama saya Bambang Sadono di Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, syukur bisa memberi solusi untuk persoalan-persoalan yang kita hadapi sehari-hari. Kali ini luar biasa sekali, saya bersama seorang teman lama yang sangat hebat ya. Perjalanan karir, perjalanan hidup, pengabdiannya luar biasa ya. Dia adalah Pak Zainal Abidin. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Ya. sehat Mungkin walafiat. diperlihatkan sedikit biar wajahnya ya. Sehat walafiat dan bahagia. Itu yang paling penting, bahagia itu Pak Bahagia. Zainal, ya. Jadi Pak Zainal ini pernah bekerja bersama-sama saya di Suara Merdeka dan beliau meliput sejak awal banyak di bidang kepolisian ya. Jadi nanti silahkan Pak Zainal bercerita fase-fase hidupnya, menurut saya menarik sekali. Orang yang pernah diliput sejak jadi Kapolsek di Semarang, ada yang pernah menjabat sebagai Kapolri. Nah, kemudian selain jadi wartawan di dalam perjalanan karirnya, Pak Zainal ini juga melakukan kegiatan yang macam-macam yang intinya pengabdian untuk masyarakat, pengabdian untuk kemanusiaan. Yang saya tahu pernah menjadi Panwaslu, jadi pengawas pemilu di Kabupaten Semarang, pernah aktif di Dewan Pendidikan, pernah menjadi ketua Yayasan Perguruan Tinggi, yaitu Undaris, pernah berada di situ. Pernah juga yang sekarang yang menarik adalah keaktifannya di Lasis Muhammadiyah. Urusannya macam-macam, ngurusi orang sakit, orang meninggal, ya. Bahkan juga mengurus tunanetra. Silakan nanti Pak Zainal cerita sendiri dari tentang pengalaman-pengalaman yang mudah-mudahan berguna untuk kita semua dan paling tidak memberi inspirasi bahwa kita tetap mengabdi di profesi masing-masing, tetapi juga bisa mengabdi di tengah-tengah masyarakat. Pak Zainal, silahkan cerita mulai dari karir awal dulu Pak, ketika Pak Zainal jadi wartawan, apa yang paling berkesan? Ya, waduh, kalau cerita nanti 7 hari 7 malam ya. Tapi kan sementara durasinya kan hanya 30 menit. Ya, itu ada yang tukang edit, jadi nanti Ya, saya jadi wartawan itu tahun 80 ya. 80 Ketika ya. masih kuliah, Ya. kemudian praktek, keterusan gitu. Ya. Karena apa? Karena honornya waktu itu gede. Oh, itu ya. Coba gaji PNS itu S1 36.000. Iya. Saya 120.000. Ya, kerja ya sesuai dengan kita ya. Karena wartawan itu kan ada 5. Iya. Dia seorang manajer, Iya. dia seorang periset, Iya. dia seorang perencana yang baik, ya. Kemudian ya ada 5 yang tapi yang 3 itu kan harus ya kita. Ya, saya awalnya kriminal dan itu keterusan. Walaupun di Jakarta saya pernah tugas ya, di DPR RI, kemudian di Kementerian Dalam Negeri, kemudian Depen waktu itu Pak Ali Murtopo, Menteri Penerangannya. Ada hal yang cukup menarik ya, saya pikir ya. Saya dulu diingatkan sama Kapoltabes Semarang, namanya Kolonel Edison Jameralhu. Oh iya. Ya, dia terakhir jabatannya adalah Askamtipmas Pangap. Ya. Dal, Integrated Criminal Justice System itu juga termasuk wartawan. Coba, kalau orang keluar LP, kamu beritakan terus itu bekas napi, kapan dia akan baik? Ketika polisi reserse melakukan pengejaran, kamu beritakan terus ya, si A larinya ke sini,
kapan nggak akan kedapat. Tetapi wartawan juga bisa mengungkap kasus kejahatan kerjasama dengan Polri. Ya. Coba ketika itu ada perampokan di BNI Sayangan, ya, uangnya waktu itu 14 juta Pak. Nah, kan itu nilai cukup banyak ketika itu. Ini kita adu katanya sesama penjahat. Jangan kita beritakan 14 juta, tapi lebih dari itu. Lebih dari itu ya kita koordinasi sama redaksi dan redaksi ya, betul. Mereka bertengkar akhirnya. Bertengkar. Ya. Karena apa? Penjahat itu loyalitasnya sangat kuat, setia kawannya sangat kuat, tetapi kecurigaannya juga luar biasa. Terutama soal uang. Soal uang. Kalau tidak percaya, katanya, coba kamu lihat di sarang-sarang penjahat. Ketika ada penjahat keluar dari tahanan, datang ke sarang itu, ke terminal, ke mama, ya pasti disambut. Dikasih duit, kasih makan, kasih rokok, itu. Ya, Pak Jenar, ini mengingatkan pada seorang teman saya. Ya, dia pernah jadi bupati. Dia ngomong begini, Pak Bambang, saya rasakan itu politisi itu kalah sama preman. Loh kok bisa gitu? Loh, kalau preman itu setia kawan loh Pak. Kalau ada yang ditahan satu, yang lain ngurusin gitu. Lain politisi, kalau yang satu ditahan, udah gak urusan kan. Nah, Pak Jenar, yang polisi yang diikuti karirnya oleh Pak Jenar, mulai dari kecil, dari Kapolsek, ada yang sampai Kapolri, bisa cerita Pak? Ya, rata-rata kita itu berteman ya, berteman tetapi tidak saling mempengaruhi pemberitaan, ya. Jadi itulah yang membuat teman-teman di kepolisian merasa akrab terus ketika dia menjabat malah cari. Saya tidak pernah menghubungi mereka, tapi Letnan Jenderal waktu itu Iwayan Karya ketika dia ke Jawa Tengah mesti cari jenderal mana. Karena apa? Saya berupaya menanamkan kesan yang baik. Ketika kita menanamkan kesan yang baik pada orang, memori otak itu kan kuat. Ojo gawe susah wong, ojo gawe celoko wong, gitu. Tapi kita juga jangan disetir. Wah, itu jangan diberitakan. Ya masalah judi, prinsip. Ya, judi, narkoba, kemudian perkosaan, itu kalau bisa ya kita hindarin lah, terutama yang berkaitan dengan SARA. Ya kita memaklumi. Ini menarik Pak Jenar. Jadi saya sendiri punya keyakinan bahwa wartawan tanpa idealisme itu kayak pekerja biasa gitu. Jadi yang membedakan wartawan itu bukan hanya keahliannya di dalam mencari berita, menulis berita, tapi justru idealismenya itulah untuk apa ini berita ini. Jadi kalau Pak Jenderal bicara semacam itu, ya menurut saya sudah pada tempatnya. Iya, saya pikir wartawan harus ada idealisme ya. Kita tidak mencari jabatan. Ya, idealisme itu luar biasa. Artinya idealisme itu kemerdekaan kita, kemerdekaan bertindak, berpikir, ya. Kalau kita tidak ada kemerdekaan diatur bandar judi, diatur sama preman, ya kan repot tuh. Saya dulu semua bandar judi kenal, dan mereka mencari saya. Dulu Cap Jiki di Solo tidak ada yang memberitakan. Wah, saya juga agak repot waktu itu ya. Oke, wartawan kok tidak ada. Saya juga dipanas-panasi sama seorang ustaz kiai. Wah, wartawan kok kok melindungi judi ya. Saya kan tidak enak itu. Padahal saya di Semarang. Kejadian itu di Solo. Kebetulan saya kan punya direct ke Kapolri. Ketika itu Pak Kunarto. Kemudian spree-nya itu Pak Didi Widayadi pernah jadi sini. Saya telepon. Telepon besoknya jadi headline. Ditutup gitu. Tidak ada yang berani. Harus begitu. Gitu. Kemudian
saya juga pernah Nggih. oleh bandar judi Nggih. didatangin ke rumah bawa pistol. Oh. Tapi bawa pistol sampai ketemu sama saya malah tangannya gemetar dia. Wah untung ya. Tangan dia gemetar ya. Kalau enggak, Jadi bang luar biasa. Yang aneh itu judi itu selalu ada sepanjang masa kelihatannya. ya karena orang selalu berspekulasi untung-untungan. Iya. Judi toto, judi togel ditutup. Iya. Judi Ayam. perahu-perahuan. Coba tuh. Di saluran itu perahu-perahuan siapa yang dulu sampai ke finish kan itu. Ya, adu jangkrik juga. Adu bisa. jangkrik, Iya. nomor Iya. mobil ya. Iya. Itu. Kemudian masalah pengalaman saya dulu satu-satunya wartawan yang bisa mewawancarai keluarga Marlia Hardi. Ketika Marlia Hardi, ya. Marlia Hardi kan idola dulu. Ya, bintang Sinetron Ya, ya, di TVRI. Ya. Dia kan meninggalnya naif ya. ya. Ya gantung diri itu ya. Ya, ya. Tidak ada wartawan bisa. Tapi kan karena kita di Semarang dilatih, saya tidak berbohong ketika itu. Ya. Bu, saya dari Semarang. Nah, Saya adalah mengidolakan ibu, pencinta ibu almarhumah. ya. Ya. Kami dari Semarang, ya memang saya dari Semarang, tapi kan tugas saya di Biro Muhyamin Ya, 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 Jakarta ya. itu Ya, kayak ya, perwakilan. ya, ya. Kami ikut berduka cita. Wah, dia kan senang itu. Ada perhatian dari Semarang datang untuk menyampaikan duka cita. Nah, di mana ibu waktu itu gantung? Nah, itu tunjukin lah itu Ya, 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 ya. di kosen pintu. Hmm. Kita kan langsung Ya, ya. diam-diam spread track ya. Ya. Terus cerita-cerita. Nah, jadi satu-satunya media yang mendapatkan gambar Ya. TKP Ya. itu aja Suara Merdeka Bapak ketika Sinar, itu ya. ya karena kita dan pengalaman lain waktu itu tim Thomas Cup saya bersama senior saya Pak Sudadi ya Ya, ya. datang tim Thomas Cup itu dari mana itu pokoknya dari luar negeri ya datang tiba di Halim Perdana Kusuma Ya. itu instalasi militer gitu, ya tidak boleh orang masuk. Saya sama Mas Dadi ketika itu ya masuk sampai landasan, sampai di pintu. Ya, ya, ya. Ya bisa Ya. foto. Ya. Waktu mau pulangnya repot itu. Nah. Lah ini rombongan D gitu ya. Saya udah Deg-degan. deg-degan ya. Di sana ada Pomau Ya. ya. Popnya Angkatan Udara. Ya, tapi syukur alhamdulillah ya, kita bisa Tapi Pak Dadi kan juga seperti POM kan? Iya. Nggih Pak Jenar. Bagaimana caranya banting setir ya dari wartawan yang banyak meliput masalah-masalah kriminal ya, kemudian tiba-tiba masuk politik mengawasi pemilu. Ya, wartawan kan pengawas. Oh iya. Mana yang betul, mana Iya, yang enggak, mana iya. yang baik, mana yang Iya, buruk ada. iya, Jadi habit mengawasi kan Iya. gampang. Iya. Tapi mengawasi itu kan sesungguhnya tidak baik ya Iya. bagi saya. Iya. Yang baik adalah mencegah itu, Mencegah. jangan sampai. Iya. Nah, ngawasi gampang, makin banyak diawasi makin banyak kesalahan. Tapi bagaimana supaya orang tahu bahwa apa yang dilakukan itu melanggar. Itu. Kalau Pak Jenderal ketika menjadi pengawas pemilu itu waktu itu sudah ada money politik atau belum? Ya ada, Ada ya? saya pikir ya ada. Kami pernah menangkap itu. Ya, tapi kan itu paling sulit. Sampai sekarang pembuktiannya susah gitu ya. Sidang pengadilannya juga nggak pernah jelas. Gitu. Tidak pernah jelas ya. Tapi ya ketika itu ya kita mendapat dokumentasi. Terjadi dialog di hotel itu. Kita sampaikan ya, tapi ya memang tidak bisa ada kelanjutan apa-apa. Nah, kalau money politik terjadi di hotel, berarti kan bukan untuk orang banyak itu. Berarti siapa itu yang transaksi money politik itu? Calon
bupati dan wakil bupati. Enggak, maksudnya dengan siapa? Kalau dengan rakyat kan nggak mungkin. Enggak, dengan KPU. Saya pikir ini lebih cerdas ya. Oh. Sekarang Iya. nggak usah kampanye. Saya kemarin ketika ada pertemuan dengan KPU, saya sampaikan, wah ini kampanye sekarang kan orang tidak perlu rame-rame, tidak sepeluk ya. Jadi dana kampanye itu kan untuk dana kampanye di KPU saja. Coba berani nggak gitu? Saya sebagai senior kalian di KPU, karena KPU Bawaslu adalah alma mater pengabdian saya dulu. Pertama, angkatan pertama ada KPU, ada Panwas itu saya. Berani membuat terobosan begitu. Itu caranya gimana Pak? Misalnya kok money politik dengan KPU itu? Untuk yang sekarang? Bukan yang dulu, zaman dulu. Oh, yang zaman dulu ya saya pikir tetap seperti sekarang. Nah, artinya apakah dengan KPU diberi uang terus membantu calon gitu atau gimana tuh? Ya, ada kemudahan. Yang pertama ya, ada kelonggaran. Yang kedua, ini kan tidak terdeteksi. Bisa melakukan perubahan. Bisa. Ya banyak loh. Angka maksudnya? Angka. Waduh. Bisa terjadi loh. Iya. Luar biasa gitu ya. Jadi kemudahan itu kalau seharusnya melanggar nggak terlalu dipersoalkan gitu ya. Wah sekarang aja kan di KPU pusat siapa itu kan yang ditangkap KPK itu. Jadi luar biasa ini. Dari mulai kejahatan kriminal sampai kejahatan politik Pak Jenderal sudah pernah mengawasi ini. Nah kemudian saya juga kaget juga tiba-tiba Pak Jenderal jadi ketua yayasan sebuah perguruan tinggi. Itu ceritanya gimana tiba-tiba jadi ketua yayasan perguruan tinggi itu Pak Jenderal? Saya juga tidak ngerti ya kenapa saya begitu ya. Saya bukan dokter, tapi saya pernah menjadi pengawas rumah sakit. Saya bukan pakar pendidikan. 13 tahun saya jadi ketua Dewan Pendidikan. Saya bukan lulusan pesantren IAIN. Saya pernah jadi ketua basis. Tapi sebentar. Kalau nggak salah Pak Jenderal sekolahnya komunikasi ya, jurnalistik. Komunikasi. Tapi itulah komunikasi. Saya pikir semua. Jadi saya ingat betul itu. Wartawan itu kalau betul-betul wartawan deh, karena dia di tempat di lapangan, 5 hal itu ada. Dia seorang manajer. Kalau wartawan disuruh memimpin perusahaan, ya kan baik. Ya banyak lah contohnya, Dahlan Iskan. Kalau dia disuruh memimpin, karena dia seorang manajer, jadi wakil presiden nggak ada tuh. Termasuk Pak Bambang. Jadi itu kalau betul-betul dipraktekkan setiap hari. Coba baca koran. Dia sebagai peneliti bisa, wah ini layak di Pulau Api, wah ini kurang. Saya dulu ketika masih menjadi kepala diklat, saya amatin berita-berita teman. Ada yang satu menarik, beritanya sederhana, tapi dia punya kepekaan terhadap penelitian riset. Waktu itu di Jawa Tengah diberlakukan siang hari switch on, lampu dihidupkan. Dulu ada. Itu wartawan Kebumen, buat berita itu. Saya ikutin. Yang lain-lain biasa aja. Kemudian beberapa hari kemudian dia melakukan penelitian juga kan itu, secara kecil-kecilan. Apa pengaruhnya switch on terhadap kecelakaan lalu lintas? Ternyata tidak ada. Yang ada bengkel-bengkel sepeda motor ya. Ini kan menarik ya. Walaupun dia melakukan penelitian kecil-kecilan. Artinya bengkel sepeda motor kenapa Pak? Ya, lampu putus. Aki soal. Saya pikir dalam bentuk penelitian kecil dia sudah melakukan itu. Kembali lagi tadi ke ketua yayasan Undaris kalau nggak salah waktu itu gimana Pak Jenderal bisa sampai ke situ? Saya ketika itu kan menjadi ketua Dewan Pendidikan, jadi connect juga ke pendidikan.
Saya masuk ke sana ya memang banyak masalah ya. 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 Saya bersama almarhum Profesor Hartono di sana. Hartono Kasmadi. Kasmadi. Ya. Kemudian ya pertama kita bangun tiap daerah itu perguruan tinggi kalau bisa menjadi landmark. Pemerintah daerah ketika itu ya tidak menjadikan Undaris sebagai perguruan tinggi yang dibanggakan. Melakukan penelitian gunakan perguruan tinggi yang lain. Nah, ya saya kan kurang kurang berkenan ketika itu. Saya minta, alasannya begini. Sekarang dicoba. Nah, dicoba. Itu dulu. Sekarang dicoba. Bisa atau tidak? Kalau tidak bisa, ya lain kali tidak diberi. Ternyata syukur alhamdulillah bisa kan gitu. Karena nama ya sangat penting ya. Sekarang lebih bagus ya kelihatannya Undaris ya. Saya sudah lama tidak walaupun banyak mahasiswa dosen Pak dianu lagi, enggak, saya bilang setiap orang ada zamannya. Setiap zaman ada masanya, ada orangnya. Jangan dia bilang. Nanti lebih buruk ya. Saya tidak mau. Itu mengingatkan saya Pak Zainal, ada seorang bupati yaitu Bupati Pekalongan, Pak Asif Kolbi. Itu justru menggunakan perguruan tinggi. Itu salah satu sentra pertumbuhan ekonominya dia. Maka dipanggil semua, sampai sekarang ada 10 perguruan tinggi di Kabupaten Pekalongan itu. Termasuk Undip, ada IAIN, ada. Karena dia mengatakan, Pak, ini bukan hanya mencerdaskan masyarakat saya, tapi ini pertumbuhan ekonomi, Pak. Anak kuliah di situ banyak sekali itu. Jadi kalau Pak Zainal sejak dulu ke situ udah benar sebenarnya. Ya, saya tidak hanya itu. Saya ketika awal masuk ya di mengelola perguruan tinggi, perguruan tinggi itu seperti elang. Elang membawa makanan. Ketika ada makanan yang jatuh, itu diambil keroyokan yang lain. Artinya apa? Ya itu pertumbuhan ekonomi tadi. Elangnya itu apa? Perguruan tinggi. Sisa-sisanya ya itu rezeki yang lain dalam bentuk yang kecil, itu untuk yang lain. Oke, setelah ngurusi perguruan tinggi, sekarang malah mengabdi di bidang sosial di Lasis, ngurusi orang meninggal, jemput, ngantar, bahkan ada juga kasus yang terkena COVID ikut tangani Pak Zainal. Monggo silakan Pak Zainal, cerita itu paling menarik ini saya kira. Saya kenapa tertarik ya melayani, saya supir sendiri Pak ya. Saya supirin sendiri. Ambulan. Karena nyupir ambulan ya, menyupir itu adalah maintenance kesehatan ya. Semua bergerak. Saraf, estimasi, emosi ya. Karena saya punya teman pejabat eselon 2 pensiun karena dia sejak eselon 3, 4 sampai 2 enggak pernah nyupir. Pensiunnya nyebrang jalan saja enggak bisa dia kadang. Jangan-jangan saya nanti gitu. Dan saya melihat Profesor Selo Sumarjan. Umurnya ketika itu 82 tahun ya ketika itu. Itu dari rumahnya ke kampus nyupir sendiri pakai PW. Ya. Kemudian Pak Habibie, walaupun dia presiden, wakil presiden ya, hal-hal tertentu nyolong-nyolong dia. Pak Zainal ingat bos kita dulu Pak Suwarno, itu sampai tua nggak punya sopir juga. Sampai pensiun nggak punya sopir. Ya karena baik gitu, memperlambat pikun katanya. Dan jadi, itu prosesnya gimana Pak Zainal? Jadi selalu standby untuk undangan mengangkat jenazah atau mungkin sampai merawat juga. Iya, saya pikir ya kalau gunakan undangan ya tidak baik ya. Tidak baik ya. Ada di pemberitahuan, diberitahu. Minta tolong gitu ya. Karena ketika orang minta tolong ya kita jangan segan-segan, segera bantu. Apalagi orang sakit, orang meninggal kan orang susah tuh, ya segera dibantu. Awalnya dulu kami hanya satu
mobil ambulan Ya. L300. Ini di Ungaran ya, Di di Ungaran. Kabupaten Semarang. Nah, diakui atau tidak diakui, di awal ada ambulan Ya. murah, Ya. gratis, Ya. nyaman, Ya. itu kami. Oh. Ya, baru ada partai, Ya, ada ya, apa. ya, ya. Sekarang syukur-syukur berkembang ya. Ya. Desa saja ada. Ya, Ah, ya. Kemarin itu di mana itu Ya. masuk di YouTube, Ya. ambulan kecelakaan. Hmm. Retuternya dihidupin, instrumennya dihidupin, terbalik di sawah ternyata isinya ayam. Oh. Jadi pakai ngangkut ayam. Itu tidak boleh. Ya. Sekarang untuk di Lazis Ya. Muhammadiyah ada 7. 7 ya. Ya, Itu apa? Ganti bensin atau biayanya gimana ngitungnya itu? kami tidak pernah ya Nggak pernah pasang ya? tarif ya. Ya. Kalau memang tidak mampu, semuanya difasilitasi oleh Lazis Oh. ya. Ya. Karena udah siap kita. Ya. Tapi kalau orang mau infak, Ya. Oh. ya berapapun kita terima. Oh. Iki infak untuk almarhum. Nah, masa kita tolak? Ya, ya, Kan ya, tidak ya, boleh. ya, ya. Ya. Nah, Ya, ya. Ya. Jadi- dan manajemen orang desa itu malah saya pikir ya genah ya. Ya. Saya punya pengalaman nganter jenazah ke Klaten. Ya. Sama keluarga itu ada beberapa amplop. Kami kan tidak minta. Ya. Pak, ini amplop ini yang ini untuk bensin. Hmm. Jadi di dashboard itu amplop yang ini ya untuk kru, Hmm. amplop yang ini untuk makan. Hmm. Oh ya, ya, jadi matur nuwun. Ya. Jadi orang desa itu malah pintar-pintar, dan saya punya pengalaman juga. Ada yang mau bayar, Hmm. Pak, ini berapa ambulannya? Mas, mohon maaf ya, saya lihat dompet sampean ada berapa itu? Dibuka, isinya 147. Hmm. Untuk berobat saja tidak cukup. Hmm. Bagaimana mau bayar ambulan? Iya, iya. Ya, mboten ambulan. Ya. Saatnya Ya, ya. kita bantu itu. Ya. Oke, kalau misalnya banyak yang seperti itu, ya kemudian bahasa gampangnya itu tekor gitu, itu menggantinya uang dari mana? Ya, begini. Ya. Awal dulu Ya. tahun 2009 saya masih di basis. Ya. Karena orang suruh bayar zakat, infak, sedekah itu selalu ngaku miskin. Oh. Wah, iki anakku mau bayar sekolah, Ya. rumah saya belum lunas, ya. Kemudian ini angsuran sepeda motor belum, suruh bayar zakat, infak ya susah. Tapi kalau mau utang di bank, ngaku kaya tuh. Ya apa dinaikkan tuh. Keterangan dari perusahaan. Nah, itulah kita mencoba, ya, mencoba melayani. Nah, dengan kita melayani dulu baru diajak. Dan salah satu senior di pemerintah kabupaten waktu itu, ya pesimis. Apa iso iki Pak koyo ngene ya. Ya kita coba. Apa yang terjadi? Dan ini saya sampaikan pada teman-teman pengelola ambulan. Yang terjadi dalam pengelolaan ambulan adalah manajemen ilahi yang tidak bisa ditembus oleh manajemen bisnis, juga manajemen transportasi. Itu saya mendapat ilham dari informasi teman saya di Bandung, dia wartawan juga. Dia punya teman bisnis ambulan 10, tidak sampai 1 tahun 10-nya habis termasuk rumahnya. Jadi kalau dibisniskan malah nggak boleh ya? Kita kan tidak pernah bisnis, tapi berkembang. Apa karena itu milik Muhammadiyah? Oh tidak, kami kan tidak ada ya, bukan Tidak karena pernah menonjolkan itu tidak. ya? Kita semua kita layani. Ya. Dan hanya mungkin ya ketika kita akan meninggalkan itu kami sampaikan
lewat public address. Mobil itu kan dilengkapi public address. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Lazis Muhammadiyah turut berduka cita atas wafatnya Alma. Iringi doa agar almarhum mendapat tempat yang mulia di sisi Tuhan ya. Itu manakala dalam pelayanan ini ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepercayaan Bapak Ibu adalah kehormatan bagi kami ya. Berangkat. Oke. Kalau pengalaman Pak Sinal yang itu gimana? Yang dengan jenazah yang karena COVID itu? Ya, saya sering ditanya ya, apa tidak takut sama jenazah gitu loh ya. Banyak loh. Padahal orang yang udah tua-tua. Saya gitu. juga takut ya. Tapi saya pakai teorinya Profesor Yusriyadi. Kita berpikir logika terbalik. Sekarang jangan takut sama jenazah. Takut sama orang hidup. Orang hidup itu bisa berbohong, bisa menganiaya, bisa berbuat seenaknya. Tapi orang meninggal perlakukan dengan baik. Ya, syukur alhamdulillah baik. Itu COVID kami melayani manakala pemerintah tidak bisa. Kami didampingi ada 4 dokter ya, yang setiap saat on call. Tapi dulu pernah ya, saya tidak akan menyebut rumah sakitnya, tidak etis ya. Rumah sakit itu medical record dari pasien yang pernah dikirim itu menyebutkan arah ke sana. Ketika saya telepon sama kru, ini meninggal karena apa? Karena operasi. Ya udah dibawa, tidak apa-apa. Kemana ini? Ke Jakarta. Ke Jakarta. Ya, di tengah perjalanan sama dokter kita itu dicek medical recordnya mengarah ke sana. Jadi kru kita itu harus dikarantina karena tidak memenuhi pelaksanaannya, tidak sesuai dengan protokol kesehatan COVID. Nah, itu. Karena apa? Untuk mensucikan itu kan cukup mahal ya, apalagi mengantar. Ya, kadang-kadang ya orang maunya enaknya aja. Ya udah kasihkan Lazis Muhammadiyah saja. Ya, entengan. Sejak itu kita harus hati-hati dan saya sampaikan kejujuran keluarga itu adalah lebih utama. Kalau kami tidak akan menolak. Kalau COVID katakan COVID. Tapi kan banyak juga ya yang COVID ngaku tidak. Akibatnya karena ada tenaga medis, dokter, dampak-dampak sosialnya itu yang mungkin mereka takut itu ya. Iya, saya bilang kita boleh berkorban untuk siapapun, tapi jangan jadi korban. Pak Zainal kok bisa mencurahkan waktunya yang begitu banyak ya, perhatiannya begitu banyak untuk mengurus masalah-masalah sosial, masalah-masalah kemanusiaan ini. Ini anak cucu Pak Zainal sendiri gimana? Yang saya punya pengalaman ya, dari 495-93 jenazah itu ada pengalaman-pengalaman yang menarik ya. Salah satu jenazah yang kami antar itu ke Purworejo. Itu sekitar jam 11:30 malam dalam keadaan hujan. Biasa ritual mengantar jenazah, ketika jenazah sudah masuk kabin itu kan banyak keluarga yang ingin ikut, sampai kita nolak kita batasi. Ketika itu tidak ada satupun keluarga yang ikut. Akhirnya saya tanya, ini rumah siapa? Saya tidak ikut. Maaf Pak, saya ada bayi. Nanti bayi saya kena sawan jenazah. Oh sudah, saya bilang. Yang lain tidak ada. Baik ya. Saya minta kontak person di Purworejo. Kasih. Berangkatlah. Saya sama kru, aduh. Tengah jalan hujan, saya pikir kayak pakai jenazah juga kita malam ini ya. Tidak ada yang mengiringi ya. Sampai alun-alun.
sana ya syukur alhamdulillah ada yang jemput. Kalau enggak ketemu ya kita bawa pulang lagi jenazah ke Semarang kan repot. Itu. Oke Pak Jenal. Jadi Pak Jenal banyak menghabiskan waktu ya, perhatian untuk masalah-masalah sosial dan kemanusiaan. Bagaimana Pak Jenal mengurus keluarga, anak cucu sendiri? Ya, saya ingat pesan ibu saya dulu ya. Ibu saya itu tidak sekolah, tapi kan kayak manajemennya lumayan lah. Wah, kamu jangan pelit di tenaga dan pikiran. Dan kamu hidupmu harus manfaat, banyak membantu. Ya saya praktekkan, ternyata betul ya. Anak saya 3 tahun 5 bulan, 3 tahun setengah lulus. Di mana Pak? Di Undip. Kemudian 3 minggu wisuda, sudah mulai kerja. Ada yang sambil kuliah udah kerja, dan ada yang menarik gitu ya. Ketika dia tes, salah satu BUMN, tes, tinggal di mana? Ungaran. Kenal sama Pak Jenal? Kenal, dia menjemput almarhumah istri, kenal, diam. Akhirnya dia ngaku, saya itu tidur sama Pak Jenal katanya. Satu kamar. Loh, kamu ngapain? Saya anaknya. Tes ya batal. Anak saya dikasih tuh, ini loh anaknya Pak Jenal loh, ini loh udah. Jadi tes itu nggak jadi. Dianggap selesai. Tapi saya nggak tahu itu apakah KKN tes tidak jadi. Jadi kira-kira prinsipnya ketika kamu membantu orang banyak, yakinlah suatu saat kamu juga akan terbantu juga. Terbantu, betul. Ya, manajemen ilahi itu. Saya dulu kan Pak Bambang kan tahu. Ketika masih muda, saya kan hari ini di Pekalongan, besok di Tegal, besok kemana lagi, pulang Sabtu, Senin berangkat lagi. Saya kan tidak ada teman, tidak ada relasi di Kabupaten Semarang. Ketika saya mau masukkan anak saya sekolah, saya tetap antri. Tahu-tahu ada orang, Pak, jangan antri, ini formulir. Saya ngisilah di bawah pohon. Pak, jangan Pak, masuk aja. Ini apa? Saya ingat, saya dulu pernah membantu orang masuk ke sekolah SMA 1 Semarang. Pak Jenal kalau nggak salah kan orang Palembang ya? Asli sana ya? Asli. Nggak pernah pulang? Pernah pulang ya. Sudah jadi orang Jawa sekarang. Tapi adik saya masih ada di sana, ibu saya meninggal di sana. Sama kayak itu tadi. Pak Jenal apa hobi? Suka kopi nggak? Saya termasuk pecinta kopi. Kalau pagi saya minum kopi. Kalau Menteri Luar Negeri itu sampai 5 kali loh minum kopi. Gitu ya. Kalau saya hanya 2 kali. Ini kan produk daerahnya Pak Jenal juga. Ini ada teman-teman dari Sepakung. Ini ada kopi Sepakung, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Jadi nanti Pak Jenal bisa pilih sendiri. Ada Robusta, ada Arabica dengan berbagai rasa. Pilih aja nanti bisa dibawa. Enggak, kalau gitu saya pilih semua itu. Enggak apa-apa. Nanti saya minta itu camatnya itu kreatif loh. Saya tahu, kenal Soekarno itu. Dia itu Edi Soekarno itu yang mempromosikan kecamatan itu. Saya dulu ketika masih di lapangan juga mempromosikan di daerah sana, di daerah Jambu itu ada daerah durian. Durian apa? Kalau kita dari sini kan sebelah kiri itu. Durian di sana itu ada 102 varietas. Dan itu pernah dikirim ke Paris. Dan itu pernah kita buat laporan. Bagus sekali. Dan awalnya agrowisata kan di sana aja.
agrowisata ya karena saya wartawan ya kayak ngamatin. Kenapa perlu agrowisata di sana? Karena orang tidak pernah menikmati durian brongkol, brongkol namanya itu kan. Karena sebelum durian matang, ketika masih berbunga, itu sudah diijon, sudah ditangani tengkulak. Tengkulaknya dari mana? Dari Jawa Barat. Nah, itu kita buat, itu ada kios-kios itu berkembang. Ya baik, Pak Zainal. Saya ini orang Blora. Di Blora itu ada apa ya? Pepatah ya, bahasa Jawa. Kenong ora ana panteke, nek nuruti omong ora ana enteke. Jadi sayang sekali, menarik sekali ini obrolan dengan Pak Zainal. Sayang sekali waktunya yang terbatas. Tapi saya mengambil apa ya kesimpulan dari apa yang di Pak Zainal ini tadi, bahwa hidup itu selalu akan bermakna kalau kita memanfaatkan dengan baik. Ya, di usia seperti ini ketika orang sudah mulai pada beristirahat, Pak Zainal masih bisa berbuat sesuatu bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk membantu orang banyak. Ini menurut saya sangat luar biasa dan mudah-mudahan ini benar-benar memberi inspirasi pada kita, memberi kekayaan batin, kemauan untuk bermanfaat untuk orang lain. Kira-kira begitu Pak Zainal ya. Pak Zainal Abidin, terima kasih dan mudah-mudahan tetap sering memantau channel Inspirasi Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab juga tadi pepatah. Ini kupat jalur tua, nek lepat Don Ngapura. Wah, ini orang Palembang yang sudah jadi Jawa. Terima kasih Pak Zainal. Sama-sama.